Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Purnamasari dengan NIM 1920603066. Saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS MK Etika Perbankan Syariah. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai etika teller. Yang berisikan etika teller, tugas teller, apa yang tidak boleh dilakukan oleh teller, transaksi penarikan penyetoran tunai dan non-tunai, prosedur penanganan uang yang diduga palsu, dan prosedur penanganan uang palsu oleh teller. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai etika teller. Sebelumnya, apa sih itu teller? Nah, bagi kalian yang pernah melakukan transaksi di bank, pasti kalian tahu dong apa itu teller. Teller merupakan pekerjaan di bidang perbankan yang memerlukan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas untuk melayani transaksi terhadap nasabah. Selanjutnya, etika teller. Sebagai petugas yang berada di barisan front office, harus mengetahui dan memahami etika teller yang bersangkutan dengan moral dan tingkah laku. Nah, di sini ada dua yang bersangkutan dengan etika teller. Yang pertama, teller sebaiknya menggunakan seragam agar terlihat berkesan dan memiliki ciri khas dari bank yang bersangkutan. Yang kedua, kepribadian operasi bank yang didukung oleh komputerisasi. Selanjutnya, tugas teller. Yang pertama, menyediakan uang tunai dalam teller's box sesuai cover. Yang kedua, naik limit atau batas toleransi penyimpanan uang di cashbox. Yang ketiga, meneliti setiap warkat yang diajukan oleh nasabah. Yang keempat, memeriksa dan mencocokkan tanda tangan yang tertera dalam warkat. Yang kelima, menghubungi bagian giro untuk menanyakan saldo nasabah. Yang keenam, menerima pembayaran sesuai wewenang. Yang ketujuh, menerima setoran atau dengan house check. Yang ke-8, meneliti dan membenarkan biodata yang diisi oleh nasabah dengan nominal yang sesuai dan yang sudah tertera di warkat dalam jumlah uang secara fisik. 9, mencatat penarikan dan penyetoran dalam teller. 10, merahasiakan dan menyimpan kunci teller's box. 11, membuat daftar mutasi kas. 12, penyortiran dan pengepakan uang tunai secara jumlah nominalnya. Selanjutnya, apa yang tidak boleh dilakukan teller? Yang pertama, teller tidak boleh tidak berpenampilan menarik. Yang kedua, teller tidak boleh cuek, jutek, sinis, dan lain sebagainya terhadap nasabah. Yang ketiga, teller tidak boleh emosi atau terbawa perasaan. Yang ketiga, teller tidak boleh lengah. Yang keempat, teller tidak boleh korupsi. Yang kelima, teller tidak boleh berkata-kata kasar atau ambigu. Dan yang terakhir, teller tidak boleh tidak bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya, transaksi penyetoran dan penarikan tunai dan non-tunai. Contoh penyetoran tunai dilakukan melalui uang tunai yang disetorkan langsung melalui teller. Contoh penyetoran non-tunai dilakukan melalui uang tunai yang disetorkan langsung melalui ATM yang khusus penyetoran non-tunai. Contoh penarikan tunai, penarikan yang dilakukan melalui ATM. Contoh penarikan non-tunai, penarikan yang dilakukan melalui cek. Selanjutnya, prosedur penanganan uang yang diduga palsu. Uang palsu merupakan uang yang diragukan keasliannya karena ciri-cirinya bukan merupakan ciri-ciri uang asli atau rupiah yang sudah dimanipulasikan. Ciri-ciri uang palsu yang pertama, meskipun memudar di bawah sinar matahari, serat yang digunakan bukanlah serat katun atau linen yang tidak tahan air atau sejenis bahan kimia. Yang kedua, tanda air atau cap sangat jelas merupakan sablon atau offset
yang dilukis. Yang ketiga, tidak ada benang pengaman, kalaupun ada merupakan cetakan atau lipatan kertas. Yang keempat, tidak ada tulisan rahasia, walaupun ada tulisannya memudar ataupun berubah warna. Yang kelima, nomor seri tidak memudar dan di bawah sinar matahari. Selanjutnya, prosedur penanganan uang palsu oleh teller. Yang pertama, melakukan penahanan atas uang yang diduga palsu. Yang kedua, meminta kartu identitas penyetor. Yang ketiga, mencatat data penyetor sesuai identitas. Yang keempat, mengembalikan tanda terima sementara kepada penyetor. Yang kelima, menyimpan uang sampai akhir hari. Yang keenam atau yang terakhir, menyerahkan uang yang diduga palsu terhadap pejabat atau pihak yang berwajib. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.